kami akan bahas yaitu tentang sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai pilar moderasi beragama di Indonesia. Mau minta di next. Yang pertama ada pendahuluan. Keberagaman agama di Indonesia merupakan fakta objektif yang menjadi ciri khas masyarakat religius. Meskipun terdapat tantangan dalam menjaga harmoni antar umat beragama, sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila berperan penting sebagai pondasi untuk moderasi beragama dan dialog konstruktif. Pentingnya pola pikir, saling menghormati, dan menghargai satu sama lain dapat memperkuat identitas nasional dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Penelitian ini menekankan perlunya implementasi nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa dalam praktik sehari-hari untuk memerdekakan ketegangan dan mempromosikan kerukunan di tengah keragam di tengah keraguan, terutama dalam mendapati tantangan globalisasi dan polarisasi sosial. Next, siapa? Nah, lalu ada pembahasan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara menetapkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai pondasi utama. Keyakinan pada Tuhan menjadi sumber nilai dan landasan moderasi beragama yang merupakan kunci harmoni di Indonesia. Nah, ada juga implementasi yang dapat dilakukan bisa berupa minta di next. Ada 4, yaitu yang pertama ada dialog antar umat beragama, landasan etika beragama, penanggulangan radikalisme, dan yang terakhir membangun solidaritas sosial. Nah, yang pertama tuh dialog antar umat beragama adalah pondasi penting dalam moderasi beragama, di mana komunikasi terbuka antara penganut agama yang berbeda menjadi kunci utama. Melalui dialog, kesalahpahaman dapat dihindari dan jembatan antar komunikasi yang berbeda dapat dibangun, menciptakan suasana yang harmonis. Dialog ini juga bisa berbentuk horizontal, yaitu percakapan antar sesama manusia yang bertujuan untuk mencapai keterlibatan harmoni, perdamaian, dan kerjasama. Atau vertikal, yaitu komunikasi antar individu dengan Tuhan yang menghasilkan kehidupan yang suci dan damai. Esensi dari dialog antar beragama adalah pertemuan hati dan pikiran, bukan sekedar diskusi ide, tetapi di mana semua pihak merasa setara tanpa agenda tersembunyi. Nah, dialog ini menjadi cara untuk mencapai kerjasama dan kebenaran dalam proyek-proyek yang melibat antar dialog beragama. Minta di next. Nah, ini ada contoh umat beragama yang ada saat ini, yaitu ada yang di mana yang sudah eh, kalian ketahui udah sangat populer, yaitu ada Ustadz Felix dan Habib Djafar, yang di mana mereka tuh selalu membuat konten dan juga ngobrol diskusi tentang dengan tokoh-tokoh agama lain eh, tanpa melihat latar belakangnya gitu. Jadi eh, mereka selalu podcast bersama tokoh-tokoh agama ataupun dengan orang-orang yang bukan satu kepercayaan, tapi dari situ mereka bisa berdiskusi dengan baik sampai-sampai di mana itu ada sebuah video yang di mana Habib Djafar itu bukan berdiskusi lagi, tapi mereka tuh sampai berrekreasi gitu, bermain bersama. Nah, jadi pada intinya dialog antar umat beragama adalah
instrumen krusial dalam moderasi beragama. Melalui percakapan yang tulus dan terbuka, pemahaman yang lebih baik dapat dicapai, toleransi dapat ditingkatkan, dan kerjasama antar komunitas agama yang berbeda dapat terjalin. Dialog ini bukan hanya tentang bertukar ide, tetapi juga tentang membangun hubungan yang disadari oleh hormat dan empati. Eh, Seperti itu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Azizah. Baik, yang selanjutnya yaitu landasan etika beragama. Etika beragama adalah ajaran sosial dan pribadi tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Agama dan etika adalah dua aspek penting dari keberadaan manusia. Etika berfungsi mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Etika mengatur dan mengarahkan citra manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. Etika memberi kemungkinan kepada kita untuk mengambil sikap sendiri serta ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Sedangkan agama yang kebenarannya absolut atau mutlak berfungsi sebagai petunjuk, pegangan, serta pedoman hidup bagi manusia dalam menempuh kehidupannya dengan harapan penuh keamanan, kedamaian, sejahtera lahir dan batin. 5 hal yang menjadi dasar etika dalam beragama. Next. Yang pertama, nilai-nilai agama. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti jujur, adil, sabar, dan peduli terhadap sesama. Nilai-nilai ini membantu kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu Al-Quran. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah pedoman hidup. Di dalamnya terdapat banyak ajaran yang mengajarkan bagaimana cara beribadah, bersikap baik kepada orang lain, dan menjalani hidup dengan benar. Yang ketiga yaitu teladan dari Nabi dan tokoh agama. Nabi Muhammad adalah contoh terbaik dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Selain itu, ada juga para sahabat dan ulama yang bisa menjadi panutan dalam menjalankan ajaran agama dengan baik. Yang keempat, hukum dan norma agama. Setiap agama memiliki aturan yang harus ditaati, seperti larangan berbohong, mencuri, dan berbuat jahat. Aturan ini dibuat untuk menjaga ketertiban dan kebaikan dalam kehidupan manusia. Yang kelima yaitu kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual adalah rasa dalam hati yang membuat kita ingin berbuat baik tanpa harus disuruh atau diawasi. Kita menjalankan ibadah dan berbuat baik bukan karena takut hukuman, tetapi karena ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Etika beragama ini membantu kita menjalani hidup yang lebih baik dengan berpegang pada nilai-nilai agama, ajaran Al-Quran, teladan Nabi dan tokoh agama, serta kesadaran dari hati. Untuk selanjutnya oleh Reri. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah penanggulang. Maaf, untuk nomor 3 masih Aziza. Selanjutnya, penanggulangan radikalisasi. Radikalisme adalah pola pikir yang menggunakan kekerasan untuk secara drastis memutarbalikkan keyakinan yang sudah mapan dalam upaya membawa perubahan yang lengkap dan revolusioner. Faktor penyebab munculnya tindakan radikalisme yaitu yang pertama, faktor pemikiran. Kurangnya toleransi dan menerapkan ajaran agama secara taklid buta atau hanya sekadar meniru bukan dilandasi dengan syariat yang benar. Yang kedua, faktor ekonomi. Diiming-imingi uang ketika berhasil melaksanakan tugas dengan mengatasnamakan jihad. Yang ketiga, faktor sosial politik sehingga memperkeruh keadaan dengan mengatasnamakan keadilan. Yang keempat, faktor psikologis mengenai masalah perasaan berupa rasa cinta,
rasa benci, dan dendam, sehingga membuat seseorang melakukan tindakan radikal. Yang kelima yaitu faktor pendidikan. Seorang tenaga pendidik yang memberikan pengetahuan atau pemahaman yang salah sehingga menimbulkan suatu tindakan yang radikal dalam diri peserta didik. Yang keenam yaitu faktor keagamaan. Munculnya paham beragama yang salah yang tidak sesuai dengan syariat. Yang ketujuh yaitu faktor kultural, di mana belum siapnya masyarakat untuk menerima budaya dari luar sehingga menyebabkan adanya pemberontakan atau penolakan yang memunculkan tindakan radikal. Yang kedelapan yaitu kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah untuk memperbaiki situasi dan mencari akar permasalahan yang menyebabkan timbulnya tindakan radikal sehingga tidak dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi umat. Segala bentuk radikalisme perlu untuk diradikalisasi. Salah satu upayanya adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Selain itu juga dapat dengan moderasi dalam berpikir, itu moderasi dalam gerakan dan moderasi dalam tindakan. Dengan adanya ketiga moderasi itu, maka dapat menyangkal paham dan tindakan radikalisme agama. Contoh lain ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal ini agar tak menyampingkan pendapat berbeda dari orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah pola pikir kekerasan yang dapat memutarbalikkan keyakinan. Selanjutnya oleh Reri. Nah, baik. Mungkin ini dapat dilihat, ini contoh-contoh sikap radikalisasi ya yang terjadi di Indonesia gitu. Ini ada dipaksa ikut pelajaran agama Islam hingga sulitnya mendapatkan hunian gitu. Satu suku anak Rawa, umat Kristen dan agama minoritas lainnya mengalami diskriminasi akut di Riau. Gitu. Lalu ini juga ada video yang umat Islam mendiskriminasi gitu, umat minoritas lainnya, agama minoritas lainnya yang ada di Indonesia gitu. Mungkin bisa di next. Baik, untuk implementasi yang keempat ada membangun solidaritas sosial. Nah, supaya masyarakat rukun dan bersatu, kita membutuhkan peran sosial. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Seperti pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Lalu ada juga dalam Undang-Undang Dasar pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Artinya kita harus saling menghargai perbedaan, entah itu dari suku, budaya, ras, bahkan agama gitu. Lalu ikut aktif dalam kegiatan masyarakat dengan tujuan mengembangkan solidaritas sosial dan memiliki tanggung jawab sosial gitu. Nah, kerukunan ini bisa terwujud kalau kita saling membantu, menghormati, dan bekerja sama gitu. Nah, di sini boleh di next. Di sini ada penerapan yang dapat dilakukan untuk membangun solidaritas sosial. Yang pertama, adanya kegiatan gotong royong. Nah, kegiatan gotong royong ini dapat dilakukan
di lingkungan masyarakat, seperti ikut serta dalam pemeliharaan lingkungan, lalu ada pembangunan poskamling gitu. Nah, lalu yang kedua, mengikuti organisasi. Banyak organisasi-organisasi yang dapat membangun solidaritas sosial gitu. Misalnya di UIN ini kan ada HMJ, ada DEMA, SEMA yang seperti itu gitu. Dan yang bisa menjadi contoh tuh ada di organisasi kepramukaan gitu. Nah, di organisasi ini kita dapat mengambil satu, yaitu adanya survival. Di kepramukaan itu ada survival. Apa itu survival? Teknik bertahan hidup. Nah, teknik bertahan hidup ini dapat nah kalau tidak adanya rasa solidaritas atau sosialisasi gitu, kita tidak dapat bertahan hidup gitu. Ya kan? Karena manusia adalah makhluk sosial gitu. Tidak bisa kita hidup sendiri gitu. Tuh. Lalu yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan bersama. Ini bisa dengan workshop, mengikuti workshop, banyak ya sekarang sudah banyak workshop online atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara online maupun offline gitu. Lalu ada yang keempat, festival acara atau kebudayaan. Nah, di sini kita bisa dengan ikut serta, ikut lomba atau ikut menjadi panitia gitu dalam festival ini gitu. Karena budaya-budaya yang bisa karena kita dengan mengikuti ini kita dapat bertemu dengan orang-orang yang mungkin berbeda-beda gitu sikapnya, dari mulai sikap tentunya sangat berbeda ya, dari mulai suku, budaya gitu ya gitu. Lalu nah, moderasi beragama membuat hubungan antar umat beragama menjadi lebih baik, membuka ruang untuk mengobrol, untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah bersama gitu. Lalu solidaritas sosial dapat dibangun dengan saling membantu, saling menghargai perbedaan individu, lalu bekerja sama yang tadi itu, dan itu untuk membangun perdamaian dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat antar bangsa gitu. Nah, moderasi beragama ini adalah interaksi antar umat beragama yang lebih mendapatkan interaksi antar agama yang lebih positif gitu. Nah, jadi dengan moderasi beragama ini kita dapat mendapatkan membangun solidaritas sosial itu gitu. Oke, mungkin selanjutnya slide selanjutnya. Nah, mungkin kita sudah berada di akhir ya. Adanya simpulan. Nah, kesimpulannya, melalui komunikasi terbuka dan penerapan etika yang baik, masyarakat dapat mencapai pemahaman yang lebih baik dan mengurangi konflik antar umat beragama. Pancasila sebagai filosofi nasional memberikan dasar yang kuat untuk mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, moderasi beragama menjadi prinsip penting dalam menjaga keseimbangan antara keyakinan yang teguh dan sikap toleransi terhadap keberagaman. Nah, dengan mengimplementasikan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dalam moderasi beragama, Indonesia dapat menjadi negara yang rukun,
damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dalam nilai-nilai kebersamaan dalam keberagaman. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparannya. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa peran dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dalam moderasi beragama adalah untuk memastikan kerukunan di tengah kebineka tunggalan. Moderasi tersebut terwujud dari dialog antar umat beragama, landasan etika beragama, penanggulangan radikalisme, dan membangun solidaritas sosial. Penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk membangun masyarakat yang saling menghormati, damai, dan seimbang. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Sebelumnya, mungkin pertanyaan dari kelompok 3 dulu. Maaf, sebelumnya pemateri, apakah pertanyaannya mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Mungkin ditampung dulu ya. Boleh. Izin bertanya, bagaimana cara mengukur efektivitas sila ketuhanan yang Maha Esa dalam mencegah radikalisasi beragama? Baik, pertanyaan pertama dari Safa, pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengukur efektivitas sila ketuhanan yang Maha Esa dalam mencegah radikalisme agama. Pemateri apa sudah dicatat? Sudah, boleh dilanjut untuk ditampung. Pertanyaan kedua, apakah semakin seseorang memperdalam ajaran agama akan lebih moderat pemikirannya, seperti mungkin pemikiran dia terbuka, terus dia berpikir netral dan toleransi. Baik, terima kasih untuk moderator dan juga yang menanya. Mungkin akan langsung menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari kelompok 3. Izin menjawab pertanyaan dari Sapa. Pertanyaannya bagaimana cara mengukur efektivitas sila ketuhanan yang Maha Esa dalam mencegah radikalisme agama. Jadi untuk mengukur efektivitas sila ketuhanan yang Maha Esa dalam mencegah radikalisme agama, kita dapat menggunakan beberapa indikator seperti tingkat toleransi antar umat beragama, partisipasi dalam kegiatan lintas agama, serta mengurangi kasus intoleransi yang dimana itu orang-orang yang tidak mau bertoleransi atau minimnya toleransi atau kekerasan berbasis agama. Lalu survei, studi kasus, dan analisis kebijakan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak-dampak nilai-nilai ketuhanan dalam praktik sehari-hari. Mungkin begitu. Bagaimana? Ya, terima kasih. Boleh lanjut ke pertanyaan Nabila. Apa semakin seseorang memperdalam agama akan lebih moderat, terbuka, toleransi, netral, dan juga cara berpikirnya. Izin menjawab. Jadi semakin seseorang memperdalam ajaran agama, tidak selalu menjamin bahwa cara berpikirnya akan lebih moderat. Pendalaman ajaran agama dapat menghasilkan dua hal. Yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai toleransi dan kasih sayang yang diajarkan oleh agama. Dan yang kedua, pemahaman yang sempit jika ajaran tersebut diinterpretasikan secara ekstrim. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan pendidikan agama yang inklusif dan mengajarkan nilai-nilai moderasi. Jadi seperti itu, Nabila. Baik, terima kasih Ansya.
Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 4 orang. Mangga yang mau bertanya, boleh. Aku mau. Boleh, tidak? Ada suaranya? Ada. Oh. Bagaimana masyarakat Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan tradisional dengan perkembangan zaman yang semakin modern gitu ya saat ini. Terima kasih. Tolong diulang, tidak terlalu cepat. Bagaimana masyarakat di Indonesia dapat menjaga keseimbangan gitu antara nilai-nilai keagamaan tradisional dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Sebaiknya ditulis juga di chat ya, biar nanti gampang di copy. Yang bertanya ditulis di chat, biar nanti penjawabnya enak membacakan. Ya. Siap, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan. Izin bertanya, Boleh, Rani. bagaimana peran pendidik dalam membentuk sikap toleran dan menghargai perbedaan antar umat beragama? Bagaimana peran pendidik dalam membentuk sikap toleran dan menghargai perbedaan antar umat beragama? Pemateri apakah sudah dicatat? Sudah. Untuk 2 orang lagi siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya. Boleh, Hasna. Sejauh mana peran pemerintah dalam memastikan nilai ketuhanan yang Maha Esa terapkan dalam moderasi beragama tanpa melanggar kebebasan beragama? Selanjutnya, orang terakhir di sini udah ada Ayu ya, yang komentar pertanyaannya, menurut kalian apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan moderasi beragama? Baik, dipersilahkan untuk pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan Ayu. Apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan moderasi beragama di masyarakat? Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan moderasi beragama di masyarakat antara lain yaitu adanya fanatisme dan ekstremisme yang masih ada di beberapa kelompok. Juga kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai moderasi. Terus juga stereotip negatif atau pandangan buruk antar sesama umat beragama. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang salah dan dapat memperburuk ketegangan antar kelompok. Ayu, apakah dapat dipahami? Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya akan menjawab pertanyaan dari Rani. Bagaimana peran pendidik dalam membentuk sikap toleran
dan menghargai perbedaan antar umat beragama. Nah, ini ya, kita sebagai pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, tentang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati, serta mendorong diskusi terbuka mengenai perbedaan keyakinan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak tuh belajar tentang bagaimana tentang agama yang lain gitu. Jadi bahwa orang lain tuh bahwa di Indonesia tuh beragam loh gitu, agamanya ada dari mana, ada dari Islam, dari Kristen, Hindu, Buddha gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk mengajarkan itu kepada anak gitu. Melalui kurikulum yang mencakup pendidikan karakter, pendidikan agama yang moderat, pendidikan dapat menanamkan sikap positif terhadap perbedaan gitu. Mungkin itu. Bagaimana Rani? Sudah terjawab? Atau gimana? Rani? Rani, apakah sudah? Raninya kemana? Mungkin dilanjut aja. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Hasna. Sejauh mana peran pemerintah dalam memastikan nilai ketuhanan yang Maha Esa diterapkan dalam moderasi beragama tanpa melanggar kebebasan beragama? Peran pemerintah dalam memastikan nilai ketuhanan yang Maha Esa diterapkan dalam moderasi beragama itu sangat penting, karena pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung dialog antar umat beragama dan memberikan ruang bagi semua agama untuk berkembang tanpa diskriminasi. Namun, pemerintah juga harus tetap berhati-hati agar tidak melanggar kebebasan beragama dengan cara memastikan bahwa semua kebijakan bersifat inklusif dan tidak memihak pada satu agama tertentu. Hasna, apakah dapat dipahami? Hasna? Ya, sudah paham. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Vida. Bagaimana masyarakat Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan tradisional dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Nah, masyarakat Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan tradisional dan perkembangan zaman dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam konteks modern. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan yang mengajarkan keterbukaan dan adaptasi terhadap perubahan zaman, serta mendorong dialog antar generasi untuk memahami bagaimana nilai-nilai tradisional dapat relevan dengan tantangan masa kini. Selain itu, masyarakat juga perlu dalam komunitas lintas agama untuk memperkuat kerukunan dan saling pengertian, dan kita juga dan dengan
Dengan itu kita dapat menjaga keseimbangan antara nilai-nilai gitu. Mungkin itu ada yang keliru, Vida? Atau gimana? Udah cukup atau belum? Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Baik, apakah pemateri semua pertanyaan sudah dijawab? Oke, mungkin kalau semua pertanyaan udah dijawab, terima kasih untuk semua pertanyaan dan Belum, diskusi. maaf. Pertanyaan dari Ayu udah dijawab? Udah tadi di pertama. Oh iya. Oke. Ada pengerjaan post-test diberi waktu 5 menit. Nanti aja terakhir ya, Bapak dulu ya. Boleh. Bapak dulu aja ya. Sok itunya dikeluarin dulu apa? Screen-nya. Kalau yang tidak hadir hari ini siapa? PJ-nya siapa? Ada Dias, Bapak. Teh Anissa, Ada Dias. Dias, Bapak. bentar. Yang laki-laki, Iya, kunaon? katanya izin ada rapat HMJ bersama ketua jurusan. Gimana izin? Yang lainnya nggak ada. Yang lainnya ada Bapak hadir. Oke. Untuk kelompok 2 tuh siapa yang jadi narsumnya? Yang jadi apanya Bapak? Maaf. Presenternya siapa? Presenter. Yang menyampaikan materinya siapa? Kelompok 2 kan? Siapa? Reri bukan? Reri. Reri sama siapa? Ya, Reri, Anisha, sama Aziza. Reri, Anisha, sama Aziza. Reri apa panjangnya? Reri Suci. Hmm. Reri Suci Nur Aziza. Kemudian siapa lagi? Anisha Ainur Rahmah. Terus? Sama Azizah Izzatul Jannah. Kalau waktu pertemuan kemarin siapa aja nih? Kelompok 1 itu siapa? Kelompok 1 tuh ada Nur Aini. Nur Aini. Terus? Ayu Apa? Ayu Ayu Solihah. Solihah. Terus? Ya. Satu lagi? Sama Siti Zulfa. Siti Zulfa SSS. Siti Zulfa Farel Khansa ya. 3 orang ya. Aini kita. Oke, kita tuh sampai jam berapa ini tuh? PJ tuh sampai jam berapa? Jam 15 berapa? 15.50 Bapak. Oh, 15.50? Nggak kepanjangan. Ya, oke. Bentar. Speaker. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, eh, mahasiswa program PIAUD semester 2 kelas B yang Bapak banggakan, terima kasih hari ini sudah hadir dalam kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan secara online dalam rangka efisiensi dan melaksanakan perintah Presiden. Ya. Jadi ini bukan kegiatan karena keinginan sendiri, tapi karena memang kebijakan pemerintah. Materi kita adalah tentang untuk materi Pancasila di pertemuan keempat adalah tampilnya kelompok 2, yaitu tentang sila kemanusiaan, sila ketuhanan yang Maha Esa, dan moderasi beragama. Fokus diskusinya adalah tentang implementasi sila pertama dalam kehidupan beragama yang moderat. Oke, kita coba uraikan satu persatu tentang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu kenapa kok kita perlu membahas hal tersebut? Apa urgensinya ketika belajar tentang sila pertama Pancasila itu? Dan yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan kita sebagai warga negara untuk sila yang pertama tadi. Kita coba bedah dari hal-hal yang sifatnya sederhana. Kalau kamu pernah melihat ada logo Garuda Pancasila, pasti sudah pernah lihat ya. Itu coba lihat logonya. Logonya berjejer dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah, atau bentuknya adalah seperti perisai. Ada yang di tengah, ada yang di pinggir-pinggirnya. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang Itu kan, seperti perisai, Bapak. Ya. Jadi bukan berjajar dari pinggir ke kanan kan, dari kiri ke kanan. Tapi perisai. Tengahnya itu gambar apa? Bintang, Bapak. Gambar bintang. Yang masih belum ngeh, coba dicek deh gitu ya sendiri. Itu perisai itu bentuknya persegi 5. Di tengah-tengahnya ada logo bintang. Yang bintang ini adalah logo untuk menunjukkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita lihat, kenapa logo yang bintang itu kok di tengah? Bukan berjejer. Ternyata jawabannya karena sila pertama itu harus menjiwai semua sila yang ada di dalam Pancasila. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu harus menjiwai kemanusiaan yang adil dan beradab, harus menjiwai nilai-nilainya terhadap persatuan Indonesia, harus menjiwai juga terhadap kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, termasuk menjiwai nilai-nilai dari sila pertama itu ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Indonesia itu memang bukan negara atas agama tertentu, tapi Indonesia berlandaskan pada agama. Ingat ya, berbeda ya istilahnya. Berlandaskan pada agama tertentu atau berlandaskan pada agama. Kenapa tidak mengatasnamakan negara yang mayoritas saja umat Islam contohnya? Itu sudah diprediksi oleh para founding fathers bahwa ketika yang diatasnamakan adalah satu agama mayoritas, maka yang terjadi nanti akan banyak konflik. Konflik yang akan banyak. Karena menyatukan bangsa Indonesia yang begitu beragam, sangat bineka, itu tidak mudah. Dan beruntungnya Indonesia memiliki
Pancasila sebagai kalimatun sawa kalau bahasa kita. Kalimat satu yang mengikat. Gitu. Nah, kalian harus ngerti bahwa sila pertama itu menjadi bagian penting dari diakuinya agama di Indonesia. Makanya kalau ada pertanyaan, Pak, bolehkah ada orang di Indonesia tidak beragama? Boleh nggak? Kan beragama hak, Pak. Kan gitu. Beragama mah hak. Boleh apa? Boleh beragama, boleh tidak. Kan pilihan. Gitu. Nah, memang betul secara hak asasi manusia yang namanya agama itu hak. Tetapi ketika tidak beragama, maka sebenarnya dia tidak bisa disebut orang yang berpancasila. Karena orang yang berpancasila itu ya orang yang beragama. Sekarang kalau orang tidak beragama, dia Tuhannya kemana gitu. Jadi secara secara normatif kita bisa katakan bahwa orang yang beragama itulah sebetulnya orang yang diakui oleh bangsa Indonesia, apapun agamanya. Nah makanya kalau ditanya, Pak, apakah di Indonesia agama itu cuma ada 6 yang diakui? Yang diakui 6, tapi faktanya di Indonesia agama itu ribuan. Apa ulang ya? Agama di Indonesia itu ribuan. Dari mana taunya? Salah satunya adalah karena setiap kita itu kadang, apalagi di daerah pedalaman, itu agamanya nggak jelas apa ini. Kecuali keyakinan terhadap apa yang dia yakini. Coba kamu lihat deh, orang-orang yang ada di Papua contohnya. Itu Papua agamanya apa coba? Yang masih, ya orang menyebutnya primitif gitu. Kalau bahasa kita sih bukan primitif, tapi belum bertemu dengan pembangunan saja. Karena ternyata ketika Ustadz Fauzan datang, orang Papua datang berdakwah ke daerah mana sana, daerah Papua, itu hanya untuk diajarkan bagaimana caranya mandi. Ya, Masya Allah, susah sekali. Mandi, mandi. Karena mereka ya peradabannya seperti itu. Makanya kalau ditanya, Pak, mungkinkah seperti hanya di daerah yang lain banyak agama yang muncul? Sangat mungkin. Di Sunda saja, Sunda, itu ada istilah Sunda Wiwitan, kalau Anda pernah tahu. Itu adalah agama yang mereka yakini bahwa agama itu akan memberikan pencerahan, memberikan gambaran, dan yang paling penting akan memberikan kebahagiaan buat mereka. Gitu. Dan agama tidak bisa dipaksa-paksa. Ya, di dalam Islam pun ada istilah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau tidak ada paksaan berarti tidak ada kewajiban untuk memaksa orang lain sama agamanya dengan kita, nggak ada. Ingat ya, di dalam Islam tidak pernah ada cerita untuk itu. Ini teman-teman yang masih off kamera kenapa ini? Padilla kemana ini Padillanya? Ya, Bapak ngingetin aja. Ya, Bapak ngontrol ya. Karena ada di sini semua nih. Oke, yang selanjutnya, ketika berbicara tentang tadi apa? Masalah sila ketuhanan yang Maha Esa dengan moderasi beragama. Di mana relevansinya? Di mana nyambung kena? Kunaon sih pakai resep pisan ngebangun narasi tentang moderasi beragama? Gitu. Ingat ya, sila pertama itu adalah fondasi. Nah, makanya Bapak minta untuk kelompok berikutnya, tadi kelompok 2 Bapak kagok ngobrol nayu. Jangan membuat slide itu berupa paparan narasi, tapi buatlah pointer-pointer. Ulang ya, kamu pada saat presentasi buatlah pointer-pointer. Jadi bukan narasi sehingga maca ke PowerPoint kan ya. PowerPoint itu PowerPoint, kekuatan poin ya. Jadi kekuatannya ada di pointernya gitu, di poin-poinnya. Jadi jangan sampai kamu seperti jadi macan naskah gitu dah. Ya. Tuh, jangan sampai terjadi lagi ya. Oke. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah pondasi yang sifatnya spiritual, hati-hati. Termasuk dia merupakan fondasi moral bagi bangsa Indonesia. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini tidak hanya mengakui
keberadaan Tuhan, tetapi juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan kebebasan pada keyakinan yang dimiliki oleh setiap umat yang beragama. Nah, dalam konteks moderasi beragama, sila pertama ini adalah landasan untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan inklusif. Inklusif itu artinya terbuka, bukan eksklusif. Kalau eksklusif itu tertutup, orangnya terbatas. Nah, apa hubungan sila Pancasila, sila ketuhanan manusia dengan moderasi beragama? Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah makna dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah sila yang mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber nilai-nilai moral dan spiritual manusia. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu menandakan kebebasan beragama. Maksudnya apa? Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kesetaraan agama. Maksudnya, tidak ada agama yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah. Semua agama memiliki kedudukan yang sama di Indonesia. Persoalannya kalau kemudian terjadi perbedaan karena jumlah penduduk, ya lain cerita. Atau jumlah pemilih atau jumlah yang mengikuti, ya lain cerita. Itu mah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ya. Nah, yang kedua, ada makna moderasi beragama. Moderasi itu kan apa sih? Moderasi itu sikap beragama yang seimbang, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, dan menghargai perbedaan. Nah, prinsipnya apa saja? Satu, toleransi. Dua, inklusivitas. Tiga, anti kekerasan. Dan yang keempat adalah keseimbangan. Itu apa? Prinsipnya. Nah, bagaimana hubungan sila kemanusiaan, sila ketuhanan yang Maha Esa dengan moderasi beragama? Ingat ya, tadi ada landasan spiritual, ada penghormatan terhadap keberagamaan, ada penolakan terhadap ekstremisme. Ekstremisme itu penolakan terhadap kekerasan, bentuk apapun itu. Landasan spiritual ini menunjukkan apa? Bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar spiritual untuk moderasi beragama dengan menekankan pentingnya nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah penghormatan terhadap keragaman. Sila ini mengakui keragaman agama dan keyakinan yang sejalan dengan prinsip moderasi beragama. Kenapa? Tidak bisa dipaksakan. Bebas orang mau beragama apa aja. Termasuk kalau misalkan ada orang yang hari ini Islam, misalkan Kristen, besok lagi Buddha, dan lain, terserah dia. Toh nanti masyarakat akan menilai sendiri. Ya. Nah, terus ketika bicara implementasi nih, nah ini penting nih. Implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam moderasi beragama seperti apa sih? Yang pertama, menghargai kebebasan beragama. Oh, itu pasti. Ya. Nggak boleh ada orang yang memaksakan agamanya kepada agama orang lain. Atau caranya lagi adalah bentuknya menolak segala bentuk paksaan atau diskriminasi berdasarkan agama. Jangan sampai terjadi orang memaksakan pekerjaan hanya gara-gara, "Wah, kamu boleh di sini asal pindah agama." Kan terlalu banget gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, selain tadi menghargai kebebasan beragama, yang kedua adalah membangun toleransi antar umat beragama. Ya, dengan menjaga tetangga, mengucapkan selamat pada hari raya keagamaan, apapun itu. Pasti kayak, Pak, halal haram menyatakan eh, apa? Selamat Natal. Nah, itu tuh pasti rame wae tah selamat Natal. Ya. Yang ketiga adalah mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Maksudnya bagaimana? Ya, mengedepankan nilai-nilai keuniversalan, keadilan, kasih sayang, kejujuran, kemudian lagi selalu membantu umat agama apapun tanpa melihat dia agamanya apa, sukunya apa. Jangan sampai orang ketabrak nih, pas ketabrak teh udah mau takut maut, gitu. Pak, lu saya emang nggak mau bantu tadinya teh,
Adik Bapak tuh agamanya apa gitu. Nanti kalau Islam saya bantu Pak, kalau enggak ya saya biarin Pak. Kan itu mah terlalu gitu. Kalaupun dia adalah berbeda dalam imanmu, tapi berbeda dalam sebagai saudaramu, saudara. Bisa begitu. Oke. Nah, dampak dari hubungan antara sila pertama dengan moderasi beragama adalah perlunya mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan mengembangkan pendidikan agama yang moderat. Tadi ada pertanyaan, kalau orang belajar agamanya secara mendalam, kira-kira, apakah dia akan menjadi radikal? No. Orang-orang yang radikal itu adalah karena pemahaman agamanya dangkal. Kalau orang yang memahami agamanya secara mendalam dengan benar, tentu yang terjadi dia akan berpikirnya lebih rasional, berpikirnya, oh gening agama teh lega, laingan ukur urang wungkul. Ya, artinya kita tidak peduli dia menyembah apa ke. Jangan pernah kalau dalam bahasa Al-Quran kamu dilarang, kamu tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Kenapa? Karena dia nanti juga akan menghina sesembahan kamu. Kan gitu. Jadi akhirnya pada menghina-hina. Makanya nggak boleh. Menghina itu nggak boleh. Ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya kita melakukan komunikasi di lingkungan masyarakat terkait dengan hal tersebut. Apa yang bisa dilakukan? Tadi menghargai kebebasan beragama, oke. Mengedepankan toleransi, iya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ya. Membangun dialog antar umat beragama juga. Tadi juga dibahas konsekuensinya, ya. Mengembangkan pendidikan agama yang apa sebutnya itu yang moderat, ya betul. Menjadi contoh bagi agama lain. Ingat ya, Islam itu hanya bisa diketahui ketika ada orang berbuat baik dan dia tidak akan bertanya kamu suka ngaji atau tidak, kamu sholat enggak atau tidak gitu. Tapi ketika kamu dengan kamu berbuat baik pada orang lain, maka orang lain akan melihat nilai-nilai agama Islam ada pada dirimu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalau kita ingin dipesankan bahwa agama Islam itu adalah agama yang toleran, kamu nggak usah ngomong banyak ngomong, kamu praktekin aja gimana caranya. Nanti mereka akan berbicara sendiri, gitu, ya. Oke. Selanjutnya, mengembangkan pendidikan agama moderat menjadi teladan bagi perilaku beragama dan mendorong dialog antar umat beragama. Baik satu agama ataupun juga termasuk berbeda agama. Dalam rangka apa? Memastikan tidak ada berbeda pendapat dengan yang lain. Kalaupun kamu tidak paham agamanya, ya wajarlah karena memang kamu bukan untuk belajar tentang agamanya. Pak, gimana dengan ada orang-orang yang suka berdebat tuh? Berdebat dengan kitab sucinya dan lain-lain. Ya sudahlah, itu mah bagian dari cara dia berdakwah. Udah kamu mah jangan masuk ke ranah itu karena kamu bukan orang dengan kemampuan ilmu yang cukup untuk memahami itu. Ya. Oke, Bapak pikir itu saja dulu untuk hari ini. Ada yang mau disampaikan atau ada dari pertanyaan kalian yang belum dijelaskan? Boleh. Oke, Afifah, silahkan. Bapak, izin bertanya mengenai moderasi beragama ini. Pandangan Bapak tentang moderasi beragama, pandangan Bapak yang tentang orang-orang individu yang memilih pasangan hidup berbeda agama nih, ya. Itu pandangan Bapak gimana tentang moderasi beragama itu? Ya. Kalau itu mah tidak masuk kategori moderasi beragama, ya. Ingat, moderasi beragama itu sikap beragama dengan tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jadi gini, eh cirinya empat kan? Cirinya empat. Satu, apa? Toleransi. Dua, anti kekerasan. Tiga, menjaga tradisi. Menjaga tradisi. Jadi artinya ada penghargaan terhadap nilai-nilai tradisi. Kemudian yang terakhir itu adalah eh, ya menerima keberagaman itu. Jadi jadi kalau misalkan yang tadi Pak yang nikah beda agama gimana? Nah, kita mah diajarkan dalam Islam kalau menikah dengan orang yang berbeda agama itu tidak tidak dianjurkan. Kalau ditanya, Pak, kalau karena cinta gimana? Ya berarti kamu sudah mengedepankan
cinta kepada manusia daripada cinta kepada Allah. Pak, Arik itu mah berarti tidak toleran dong terhadap hak asasi manusia. Biasa itu mah rumus orang-orang yang begitu mah. Bilang aja begini, saya memahami agama saya seperti itu. Jadi kalau Anda mau ya silakan, nggak mau juga nggak apa-apa, gitu aja. Simple kok. Bahasa akhirnya adalah lakum dinukum waliyakum. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, bolehkah menikah beda agama? Secara negara bisa-bisa saja. Ingat ya, secara negara ya bisa. Tapi secara agama nggak bisa. Nah, apa bisa secara negara? Maksudnya negara mana? Negara Konoha atau negara di Australia atau makanya gini, orang yang berbeda agama itu tidak bisa nikah di Indonesia. Rata-rata orang yang berbeda agama menikahnya itu di luar negeri. Kalau di luar negerinya tidak ada batas, bebas. Di Indonesia mah tuh bisa. Kan logikanya gini, masa kita mau hidup sehari dua hari, mau hidup bertahun-tahun bahkan selamanya, tapi dengan keyakinan yang berbeda, gimana ceritanya? Nah, kalau di Toraja, di Sulawesi Selatan, satu keluarga beda agama itu biasa. Karena sudah tradisi. Makanya mereka tuh punya nilai toleransi yang tinggi. Tidak aneh. Satu keluarga tuh anaknya Katolik, bapaknya Islam, ya. Tidak ada paksaan. Bisa-bisa saja. Tapi kalau untuk nikah, beda lagi dari kamu. Karena nikah mah ada aturan mainnya. Ya, oke. Jadi, ya makanya dalam Quran kan ada penjelasan. Janganlah kamu menikah, janganlah kamu wala tankihul musyrikati hatta tu'mina. Janganlah kamu menikah dengan orang-orang yang musyrik sebelum mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Bukankah wanita hitam hamba sahaya yang gelap tapi kalau dia mukmin itu jauh lebih baik daripada seorang yang ya mungkin parasnya cantik, wajahnya mulus, tapi dia musyrik. Dalam pandangan Allah lebih baik perempuan yang hitam legam tapi dia beriman. Itu ukurannya jelas, ya. Oke, demikian. Siapa tadi teh? Siapa tadi teh? Papipah, Bapak. Papipah ya. Oke. Ada yang lain boleh? Rifa sama Rina kemana ini? Jangan dibiasakan di off kamera ya. Yuk, kalau tidak ada, Bapak cukupkan dulu sekian. Minggu depan sudah libur ya? Atau mau tetap kuliah? Oke, minggu depan libur, menjelang Lebaran. Kemudian setelah itu libur lagi, masuk lagi tanggal puasa tanggal 14 ya. Tapi coba dicek lagi ya. Nah, nanti apakah kita offline, apakah tatap muka atau apa online, nanti kita diskusikan 2-3 hari sebelum pelaksanaan. Ya, karena kan kamu juga nanti bakal dikasih tahu sama dosen, sama siapa gitu, tentang kewajiban untuk kuliah. Ya. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan post testnya, dan Bapak harapkan kalian bisa selalu sehat, sehingga bisa mengikuti Lebaran dengan tepat waktu. Jangan sakit-sakitan. Makan mas seadanya aja, jangan disekaligusin ya. Nanti kaget perutnya. Ya. Oke, demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.